Destiana dari kelas 11 TKJ 1 asal sekolah SMK Negeri 1 Ketapang. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil praktek kerja lapangan saya selama 3 bulan di Global Komputer Bandar Lampung yang berjudul menginstal Windows 10 menggunakan Acronis. Ya, baiklah. Di sini yang pertama saya mempunyai batasan masalah. Batasan masalah yang saya punya, saya hanya membahas cara menginstal Windows 10 menggunakan Acronis. Di luar itu, saya tidak dapat menjawab pertanyaan dari rekan-rekan sekalian. Yang selanjutnya, sejarah singkat perusahaan tempat saya PKL, yaitu Global Komputer. Kapasitas produksi perusahaan dalam ruang lingkup teknis maupun organisasi. Sebelumnya, Global Komputer beroperasi di Mall Simpur Center selama kurang lebih 5 tahun. Karena tempat yang cukup terbatas di Mall Simpur Center, maka pihak manajemen berinisiatif untuk pindah lokasi ke daerah Kedaton yang merupakan pusat pertokoan di Bandar Lampung, serta berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Global Komputer berdiri sejak 15 Juni 2005 dan baru disahkan pada tanggal 17 Juni 2013. Oke, kita langsung masuk ke materinya. Pengertian Acronis. Acronis adalah sebuah software yang berfungsi untuk melakukan full backup. Sistem yang ada pada sebuah PC atau bisa disebut salah satu software yang memberikan berbagai fitur seperti hard disk atau drive, recovery dari data backup, membuat secure zone, membuat bootable rescue, media, dan lain seperti serta banyak digunakan untuk melakukan sistem cloning file backup yang memudahkan kita dalam memaintain terutama saat menginstal ulang. Penggunaan Acronis merupakan alasan tersendiri saat kita dihadapkan untuk restoring sistem pada PC yang berbeda spesifikasi, baik chipset dan CPU-nya. Alat dan bahan yang saya gunakan di sini ada flash disk dan hard disk yang berisi image Acronis yang telah saya buat dan PC atau laptop. Baiklah, langkah yang pertama untuk menginstal Windows 10 dengan Acronis yaitu PC atau laptop dalam keadaan mati. Lalu pasang flash disk dan hard disk yang berisi Acronis through image yang tadi telah kita buat. Selanjutnya, nyalakan PC atau laptop. Sebelum muncul boot animation dari PC laptop, tekan ESC atau F12 sesuai sistem dari PC laptopnya. Nanti akan muncul notifikasi dan ada beberapa pilihan. Kita pilih saja flash disk yang tadi berisi Acronis through image seperti gambar di bawah. Bisa kalian lihat di handphone kalian masing-masing. Yang ketiga, tunggu beberapa detik, lalu akan ada beberapa pilihan. Kita ketik saja angka 1, lalu tunggu beberapa menit sampai muncul tampilan utama dari Acronis through image-nya. Seperti gambar di bawah ini. Yang keempat, pada notifikasi di atas ada beberapa pilihan. Kita dapat memilih recovery seperti gambar di bawah ini. Lalu klik file recovery. Langkah kelima, maka akan muncul tampilan yang nantinya akan mengambil file image Acronis-nya di dalam hard disk tadi. Klik saja browse dan cari filenya. Dan kalau sudah, klik OK, maka akan muncul tampilan seperti gambar di bawah ini, lalu klik next. Setelah itu, akan muncul tampilan seperti gambar di bawah dan berikan centang pada disk 1. Akan tercentang secara otomatis semuanya. Yang ketujuh, tunggu beberapa saat sampai muncul tampilan seperti gambar di bawah. Lalu kita klik next. Dan yang ke-8, maka akan muncul notifikasi. Klik saja OK. Dan yang ke-9, tunggu beberapa saat atau beberapa detik, maka akan muncul tampilan seperti gambar di bawah itu. Dan ada beberapa pilihan. Kita pilih saja proses. Yang ke-10, tunggu beberapa detik sampai muncul tampilan seperti gambar di bawah ini. Proses pembuatan image akan dijalankan dengan beri centang pada bagian restart the computer when the operation is complete. Tunggulah beberapa saat, kira-kira 7-3 menit. Yang ke-11, setelah selesai,
akan muncul notifikasi yang bertujuan untuk mereboot PC atau laptop. Kita klik tombol OK untuk mereboot PC atau laptopnya. Yang ke-12, lalu tunggu proses masuknya ke sistem operasi Windows 10 seperti gambar di bawah itu. Bisa dilihat ya. Dan yang ke-13, jika sudah selesai maka cek software dan drivernya apakah sudah terinstall dengan benar atau tidak. Jika sudah benar, maka Anda berhasil menginstal sistem operasi menggunakan Acronis TrueImage-nya. Nah, itulah tadi langkah-langkah menginstal Windows 10 menggunakan Acronis TrueImage. Jadi, kesimpulannya adalah dari materi di atas dapat disimpulkan bahwa Acronis TrueImage dapat mempermudah dan efisien dalam bekerja untuk penginstalan dibandingkan menginstal manual yang membutuhkan banyak waktu. Oke, kita izin bertanya, selain kelebihan, apakah kekurangan dari program Acronis? Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Saya Gita, izin bertanya. Apa kendala yang Anda temui saat proses penginstalan? Oke, baiklah. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Dea, yaitu selain kelebihan, apakah kekurangan dari program Acronis? Kekurangan dari program Acronis yaitu dia tidak dapat di-restore apabila berbeda sistem antar komputer yang di-backup dan yang akan dijadikan objek restore. Dan juga menurut kebijakan lisensi software, Acronis harus dibeli satu salinannya, program Acronis pada PC yang menggunakannya. Dan hampir semua produk perusahaan Acronis harus dibeli dengan 1 tahun maintenance, harga tambahan. Dan tidak mendukung Windows XP Home, dan juga ketidaksesuaian dengan software backup atau restore yang lain. Lalu, hardware harus sama dan apabila tidak sama, maka softwarenya biasanya akan crash atau saling tidak support, sehingga prosesor terus bekerja meskipun tidak ada program yang dijalankan. Bagaimana, sudah jelas saudari Dea? Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Gita, yaitu apa kendala yang ditemui saat proses penginstalan. Kendalanya yaitu hanya sederhana sih. Saat penginstalan, jika harddisknya tersenggol, maka prosesnya akan mengulang dari awal. Itu saja. Sudah jelas? Baiklah. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penyebaran virus corona sangat cepat. Tetap di rumah adalah pilihan yang paling tepat. Tinggalkan urusan yang tidak penting-penting amat, karena dengan menjaga jarak agar kita tetap selamat. Virus corona kecil mematikan namun tak terlihat. Isolasi diri agar semuanya tidak semakin gawat. Keputusan kita bagi orang lain sangat bermanfaat. Bersama kita jaga lingkungan yang aman dan sehat.